Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Michelle Yeoh, seorang artis asal Malaysia yang sudah meniti karir secara internasional selama lebih dari 4 dekade. Michelle Yeoh lahir di Ipoh, Malaysia tanggal 6 Agustus tahun 1962. Dia tumbuh di keluarga Tionghoa Malaysia kelas menengah atas. Ayahnya bernama Yeoh Kian Teck, seorang pengacara sukses yang pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Perak, politikus lokal, dan memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas Tionghoa Malaysia. Dia juga merupakan taipan transportasi pendiri Sri Maju, sebuah layanan bus antar kota di Malaysia dan Singapura. Michelle Yeoh memujinya sebagai ayah yang baik, yang tidak pernah menuntut anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya menjadi pengacara, melainkan memberi mereka kebebasan untuk memilih. Ibunya Janet Yeoh memiliki bisnis restoran serta aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas. Dia mendukung penuh pendidikan dan karir anak-anaknya. Michelle Yeoh memiliki seorang adik laki-laki yang bekerja sebagai ahli bedah mata bernama Robert Yeoh. Ayahnya menikah sebanyak 4 kali sehingga Michelle memiliki 16 saudara tiri lainnya yang bekerja di bidang kesehatan. Dibesarkan di keluarga Tionghoa Malaysia membuat Michelle Yeoh bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan Melayu. Di kemudian hari, Michelle Yeoh menjadi semakin lancar berbahasa Kanton dan Mandarin. Sejak kecil, Michelle Yeoh sangat suka menari. Dia juga belajar melukis, bermain piano, dan mahir dalam olahraga. Di usia 4 tahun, dia sudah mulai belajar balet. Di usia 15 tahun, dia melanjutkan pendidikannya ke Inggris. Awalnya dia mendaftar di Hammond School, kemudian masuk ke Royal Academy of Dance di London untuk berlatih menjadi penari balet profesional. Sayangnya, cedera tulang belakang membuatnya harus menghentikan mimpi menjadi penari balet profesional. Dia pun mengalihkan perhatian ke bidang lainnya. Di tahun 1979, Michelle Yeoh terpilih sebagai gadis sampul majalah Malaysia. Di usia 21 tahun, Michelle Yeoh pulang kampung dari Inggris ke Malaysia untuk liburan. Impian untuk tampil di panggung sebagai penari balet profesional sudah tidak bisa dilanjutkan. Tapi ibunya merasa Michelle Yeoh harus melakukan sesuatu untuk hidupnya, harus lebih sering tampil di panggung. Dia pun memaksa Michelle Yeoh dan kakaknya untuk ikut kontes Miss Malaysia. Ibunya sampai mengisi dan menandatangani formulir pendaftarannya sendiri. Hasilnya, Michelle Yeoh berhasil memenangkan kontes Miss Malaysia. Dia menjadi perwakilan Malaysia di kontes Miss World tahun 1983 di London, di mana dia menempati posisi ke-18. Di tahun yang sama, dia melakukan perjalanan ke Australia dan memenangkan kontes Miss Mumbai International tahun 1984. Pekerjaan pertamanya setelah itu adalah iklan televisi untuk jam tangan bersama Jackie Chan. Setelah itu, dia mendapatkan tawaran untuk berakting dari perusahaan produksi film Hong Kong yang baru berdiri bernama D&B Films. Menurut D&B Films, Michelle Yeoh punya potensi daya tarik untuk penonton barat dan internasional. Karena hal ini, D&B Films memilihkan nama panggung Michelle Khan. Setelah itu, dia mulai berbicara dalam bahasa Kanton dan memulai karirnya di Hong Kong. Berbekal pernah belajar balet dan diarahkan pelatih di lokasi syuting, Michelle Yeoh memulai karir aktingnya lewat film action dan film seni bela diri, di mana dia melakukan semua adegan berbahayanya sendiri. Di film-film awalnya, Michelle Yeoh dikreditkan dengan nama Michelle Khan. Di kemudian hari baru berubah sesuai nama aslinya yaitu Michelle Yeoh. Michelle Yeoh mulai mendapatkan peran utama di film ketiganya yang berjudul Yes Madam. Dilanjutkan dengan film lainnya seperti In the Line of Duty dan Magnificent Warriors. Di tahun 1987, Michelle Yeoh menikah dengan Dick Son Poon. Dick Son Poon merupakan pebisnis asal Hong Kong yang fokus di penjualan barang mewah. Sebelumnya, dia sudah pernah menikah dengan putri bos tekstil Hong Kong dan memiliki seorang putri. Di tahun 1983, dia mendirikan D&B Films bersama John Sum dan Sammo Hung, lalu mulai membuat banyak film dan mengundang banyak artis seperti Chow Yun Fat, Michelle Yeoh, dan lainnya. Setelah menikah, Michelle Yeoh memutuskan untuk pensiun dari dunia akting. Dia kemudian menjadi ibu rumah tangga sekaligus sosialita.
Kata Michelle Yeoh, ketika saya menikah, itu adalah keputusan sadar untuk meninggalkan dunia akting. Bukan karena tekanan dari Dixon dan keluarganya atau hal semacam itu. Karena di Asia, memang terjadi di mana perempuan diharapkan menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang ibu sesegera mungkin dan tidak bekerja. Tetapi pada saat itu adalah pilihan saya untuk berhenti. Karena saya bukan orang yang pandai melakukan banyak hal sekaligus. Saya kagum pada beberapa aktris yang mampu menyeimbangkan peran sebagai ibu, mengantar anak-anak ke sekolah, dan berakting atau memproduksi film. Itu membuat saya takjub. Saya merasa jika saya terus berakting, saya akan terus-menerus jauh dari rumah. Saya tidak mengerti bagaimana saya bisa memiliki karir penuh, sementara saya sudah menikah. Sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan sekitar 3 tahun. Michelle Yeoh menyebut bahwa ketidakmampuannya untuk memiliki anak adalah alasan berakhirnya pernikahan ini. Meskipun sudah bercerai, Michelle Yeoh masih menjalin hubungan baik dengan istri Dixon Poon lainnya dan menjadi ibu baptis anak mereka. Ketika ditanya apakah dia menyesali perceraiannya, meninggalkan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga kaya, Michelle Yeoh menjawab bahwa dia tidak pernah menyesali keputusannya. Baginya, hidup adalah anugerah dari surga. Dia tidak tahu kapan anugerah itu akan diambil kembali. Jadi dia hanya fokus pada hari ini dan besok. Masa lalu dan masa depan yang jauh tidak berarti baginya. Saya hanya berpikir positif dan mengejar kehidupan yang saya sukai. Dia percaya bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima. Dia melepaskan pernikahan tetapi memperoleh prestasi lain. Saya puas, tidak terikat. Setidaknya sekarang saya memiliki lebih banyak pilihan. Saya tidak memiliki batasan keluarga atau beban anak-anak. Menjadi ibu rumah tangga tradisional yang membesarkan anak dan mendukung suaminya bukanlah jati dirinya yang sebenarnya. Saya tidak pernah menjadi wanita tradisional sejak awal, dan saya menerima diri saya seperti ini sejak lama. Saya menyukai bayi, saya memiliki banyak foto anak baptis saya di kantor, dan banyak keponakan laki-laki dan perempuan. Saya sudah mencapai keseimbangan. Memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar. Ini bukan hanya tentang mengandung mereka selama 9 bulan, melahirkan, dan kemudian meninggalkan mereka di rumah. Michelle Yeoh bukan wanita tradisional dan tidak siap untuk memiliki anak. Tapi bukan berarti tidak memiliki sisi sensitif. Setelah bercerai dari Dixon Poon, Michelle Yeoh beberapa kali dikabarkan dekat dengan sosok high profile lainnya. Tapi hubungan mereka tidak berkembang lebih jauh. Di tahun 1992, dia kembali ke layar lebar lewat banyak film action seperti Police Story 3, The Heroic Trio, Butterfly and Sword, Executioners, Holy Weapon, Super Cop 2, Tai Chi Master, dan lainnya. Bisa dibilang, kembalinya Michelle Yeoh ke layar lebar kali ini membuatnya menjadi sangat populer di kalangan penonton film Cina. Dia dengan cepat menjadi artis dengan bayaran tertinggi di Asia. Dia juga mendapatkan julukan sebagai Ratu Film Action terbaik di dunia. Di tahun 1997, Michelle Yeoh pindah ke Amerika dan debut di film Hollywood. Dia muncul di film seriesnya James Bond yang berjudul Tomorrow Never Dies. Pierce Brosnan, pemeran James Bond, menggambarkan Michelle Yeoh sebagai aktris luar biasa yang serius dan berkomitmen pada pekerjaannya. Selama proses syuting, Michelle Yeoh mau melakukan adegan action yang berbahaya sendiri, tapi dilarang sutradara karena dianggap terlalu membahayakan. Tapi dia dipuji karena melakukan semua adegan perkelahiannya sendiri. Di tahun 1998 hingga 2000, Michelle Yeoh berpacaran dengan Alan Haltman, seorang ahli jantung asal Amerika. Mereka sempat bertunangan, namun kemudian putus. Lalu Michelle Yeoh melanjutkan hubungan dengan produser Hong Kong bernama Chung Sai-se. Meski sempat menolak bermain di sequel The Matrix, Michelle Yeoh muncul di film project multinasional Crouching Tiger, Hidden Dragon. Untuk bekerja dalam film ini, dia mulai mempelajari bahasa Mandarin. Di tahun 2000, film ini berhasil meraih kesuksesan internasional untuk penayangannya di seluruh dunia, membawa Michelle Yeoh meraih 3 nominasi artis terbaik di Taipei Golden Horse Awards, Hong Kong Film Awards, dan BAFTA Awards pada tahun 2001. Di tahun yang sama, Michelle Yeoh bersama Chung Sai-se mendirikan perusahaannya sendiri untuk membina bakat kreatif dan memproduksi film-film berkualitas tinggi. Perusahaan tersebut bernama Mid Film Company. Film pertama produksinya berjudul The Touch, dilanjutkan dengan Silverhawk dan lainnya. Sempat muncul kabar bahwa Chung Sai-se yang perfeksionis
ingin Mid Film Company semakin sukses. Tapi dia juga tidak ingin Michelle Yeoh mengembangkan karirnya di Hollywood. Dia berharap Michelle Yeoh tetap membuat film di Asia. Kabarnya Michelle Yeoh menerima banyak naskah film Hollywood selama 3 tahun bersama Chung Tae-si, tapi semuanya ditolak karena dilarang. Setelah kondisi perusahaan berubah, hubungan mereka berakhir. Mereka tetap berhubungan baik, tapi Michelle Yeoh bertekad untuk kembali mengejar karir di Hollywood. Habis itu Michelle Yeoh terus muncul di banyak film dan serial populer seperti Memoirs of a Geisha, Fearless, The Mummy, True Legend, Crazy Rich Asians, menjadi cameo di Guardian of the Galaxy 2, dan masih banyak lagi sampai sekarang. Di tahun 2011, Michelle Yeoh mendarat di Bandara Yangon. Namun dia langsung dideportasi di hari yang sama, diduga karena perannya sebagai sosok Aung San Suu Kyi di film berjudul The Lady. Sebelumnya, dia sudah beberapa kali pergi ke Myanmar untuk mengunjungi Aung San Suu Kyi dan putranya. Seorang pejabat pemerintah Myanmar mengatakan bahwa artis tersebut masuk dalam daftar hitam dan tidak akan bisa masuk ke negara Myanmar. Di tahun yang sama, dia menjadi duta perawatan kulit asal Prancis bernama Guerlain. Peran Michelle Yeoh adalah membantu memperkuat hubungan antara perusahaan kosmetik Prancis tersebut dengan Asia. Mulai tahun 2015, Michelle Yeoh mengembangkan karirnya ke layar kaca lewat serial berjudul Strike Back Legacy. Di tahun 2019, Michelle Yeoh muncul di film berjudul Last Christmas. Film ini meraih sukses besar dengan pendapatan mencapai sekitar 121 juta US dollar untuk penayangannya di seluruh dunia. Habis itu, karirnya baik di layar lebar maupun layar kaca terus berkembang sampai sekarang. Pokoknya tiap tahun Michelle Yeoh pasti muncul di setidaknya 1 film dan serial televisi, termasuk film pendek. Dia juga beberapa kali menjadi anggota Dewan Juri beberapa acara festival film bergengsi, serta udah menerima banyak banget penghargaan. Misalnya pada tahun 2023, Michelle Yeoh menjadi orang Asia pertama yang meraih penghargaan aktris terbaik Oscar. Penghargaan ini didapat dari film komedi musik berjudul Everything Everywhere All at Once. Lalu pada 9 Januari tahun 2024, dia dianugerahi penghargaan Kristal oleh Forum Ekonomi Dunia atas perannya sebagai pemimpin budaya dan atas kontribusinya kepada masyarakat sebagai seorang seniman yang luar biasa. Lalu pada 3 Mei tahun 2024, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa dia akan menerima medali kebebasan presiden, penghargaan sipil tertinggi negara tersebut. Dia dipuji karena terus menghancurkan stereotip dan memperkaya budaya Amerika. Lalu pada 18 Februari tahun 2026, Michelle Yeoh menjadi orang Malaysia pertama yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Sepertinya kehidupan Michelle Yeoh benar-benar cuma diisi sama karya dan penghargaan demi penghargaan. Baik sebagai aktris terbaik, masuk daftar orang tercantik di dunia, aktris tercantik sepanjang masa di layar lebar, sampai masuk daftar orang paling berpengaruh di dunia, baik di negara asalnya sendiri Malaysia, di Asia, maupun di Hollywood. Michelle Yeoh hanya menghasilkan karya dan prestasi. Di sepanjang karirnya, Michelle Yeoh sering dibandingkan sama Jackie Chan. Dia sering disebut sebagai Jackie Chan versi perempuan. Berbeda dengan rekan-rekan sesama aktor film action Hong Kong, Michelle Yeoh tidak pernah menerima pelatihan seni bela diri formal. Dia hanya mempelajari gerakan-gerakan untuk film, dibantu pengalaman latihan balet. Dalam sebuah acara, Michelle Yeoh pernah membahas tentang hubungan pertemanannya dengan Jackie Chan. Dia menyebut Jackie Chan sebagai seorang chauvinist pig. Katanya Jackie Chan selalu percaya bahwa wanita harus tinggal di rumah, memasak, tidak melakukan apapun, dan menjadi korban. Kecuali Michelle, karena dia akan menghajarnya. Di tahun 2004, Michelle Yeoh bertemu Jean Todt, seorang eksekutif Prancis di Shanghai selama acara publisitas untuk Ferrari. Saat itu, Jean Todt sedang menjabat sebagai General Manager Divisi Balap sekaligus CEO Ferrari. Sebelumnya, Jean Todt sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Sekitar sebulan kemudian, keduanya bertunangan. Per tahun 2019 sampai saat ini, Michelle Yeoh dikabarkan berdomisili di Jenewa, Swiss. Felipe Massa, pembalap asal Brazil, mengabarkan lewat akun Instagramnya bahwa Michelle Yeoh dan Jean Todt sudah menikah pada 27 Juli tahun 2023 di Jenewa, Swiss. Di bulan Desembernya, pasangan tersebut mengadakan upacara pernikahan kedua di Pulau Sibu, Malaysia. Di mata para penonton, kehidupan Michelle Yeoh terlihat kuat.
penuh dengan kebahagiaan dan prestasi. Lahir dari keluarga terpandang di Malaysia, berprestasi sejak muda dengan menjadi juara Miss Malaysia, sukses dalam percintaan, keuangan, karir, hingga menjadi artis papan atas dan dikenal di seluruh dunia sebagai artis action terbaik seperti Jackie Chan. Untuk bisa bersaing sama aktor action pria, Michelle Yeoh selalu melakukan adegan action dan perkelahiannya sendiri. Dia tidak pernah menggunakan pemeran pengganti. Usahanya kadang membuatnya harus mengalami cedera yang tidak bisa disepelekan. Misalnya saat syuting adegan perkelahian di film Royal Warriors, Michelle Yeoh mengalami dislokasi kedua lengan. Lalu saat syuting Police Story 3 Super Cop, dia mengalami beberapa patah tulang saat melakukan lompatan mobil. Lalu saat syuting Wing Chun, dia mengalami keseleo tulang belakang. Ketika syuting The Stunt Woman, dia jatuh dari jembatan layang setinggi 30 meter sampai mengalami patah 3 tulang rusuk. Lalu saat syuting Crouching Tiger Hidden Dragon, dia mengalami robekan 2 ligamen di lutut kirinya. Semua usahanya ini membuatnya mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekan di sekitarnya. Bagi penonton, Michelle Yeoh terlihat seperti wanita yang tidak hanya cantik, tapi juga kuat, ceria, dan berwibawa. Di depan layar, dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya, walaupun sebenarnya dia juga takut kalau ada adegan lompat dari ketinggian. Michelle Yeoh dengan jujur mengakui bahwa dia bukan tipe wanita yang mudah terharu. Dia tidak bisa berbicara kepada orang lain dengan suara yang manis dan dibuat-buat. Dia terakhir kali memasak saat masih sekolah. Itu bukan keahliannya. Untungnya dia memiliki banyak asisten yang cakap dan bisa melakukan semuanya untuknya, sehingga dia bisa fokus dalam mengejar karirnya. Dalam sebuah podcast di bulan November tahun 2025, Michelle Yeoh membicarakan tentang infertilitasnya. Dia mengatakan bahwa dia merasa gagal karena hal ini. Katanya, bagi wanita, melahirkan adalah hal yang paling alami. Tetapi setelah menerima kenyataan perbedaan fisiologis individu, dia mengumpulkan keberanian untuk maju dan belajar mencintai dengan cara lain. Michelle Yeoh mengungkapkan bahwa semua saudara ipar dan saudara perempuannya ingin berbagi anak-anak mereka dengannya, sehingga saat ini dia memiliki 6 anak yang harus diasuh. Di bulan Januari tahun 2024, Michelle Yeoh membagikan kabar bahwa anak tirinya Nicholas Todd bersama menantunya sedang menyambut kehadiran anak mereka. Dalam postingannya, Michelle Yeoh menulis, "Terima kasih sayang Nicholas dan Darina, karena telah membuat kami menjadi kakek nenek yang paling bahagia dan bangga. Selamat datang bayi Maxim." Pada 11 April tahun 2013, menurut pejabat Malaysia, Michelle Yeoh termasuk di antara para artis yang menghadiri acara makan malam bertemu Perdana Menteri. Penyelenggara menekankan bahwa acara tersebut bukan acara politik. Tamu dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk organisasi komunitas Tionghoa, akan berpartisipasi untuk menyampaikan sentimen dan harapan komunitas Tionghoa kepada Perdana Menteri. Segera setelah berita tersebut tersebar, halaman Facebook Michelle Yeoh dibanjiri oleh netizen Tionghoa yang mendorong penyelenggara untuk mengklarifikasi kembali bahwa acara tersebut tidak mendukung partai politik manapun. Netizen juga menghimbau agar dia tidak menghadiri acara tersebut. Namun pada tanggal 20 Aprilnya, Michelle Yeoh menghadiri makan malam tersebut sesuai jadwal dan secara terbuka mendukung Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Katanya, "Kita semua adalah warga Malaysia, dan kita semua di sini untuk mendukung Perdana Menteri yang terhormat." Di tahun 2023, Michelle Yeoh dan Daniel Wu muncul dalam video pendek untuk promosi serial baru mereka. Dalam video tersebut, dia mengucapkan Gong Si Fa Cai, dilanjutkan dengan Happy New Year. Sementara rekan-rekannya mengucapkan Happy Lunar New Year. Michelle Yeoh pun dikritik karena tidak menambahkan kata lunar, bahkan dibilang melupakan akar budayanya. Di tahun yang sama, dia menjadi duta merek global untuk Balenciaga. Sejumlah fans memberikan apresiasi atas kerjasama terbarunya itu. Tapi sejumlah netizen lainnya kecewa dengan tindakan Michelle Yeoh. Mengingat foto-foto iklan Balenciaga di tahun sebelumnya dianggap mengandung unsur eksploitasi anak dan hal tidak pantas lainnya, menyebabkan ketidaknyamanan dan keresahan netizen. Kata netizen, mengapa seorang aktris pemenang Oscar mempromosikan brand yang kontroversial? Jadi mereka memanfaatkan seseorang yang tampaknya bermoral baik untuk menjauhkan diri dari semua kampanye iklan pedo? Sedih melihatnya terlibat dengan perusahaan seperti ini. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.